Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas isu seputar wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, di mana kita ketahui kaum muslimin, ya, banyak videonya beredar ketika penyelenggaraan sholat jenazah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Masjid yang digunakan untuk menyolati jenazah beliau rahimahullah ini tidak muat untuk menampung jamaah yang ingin menyolati jenazah beliau. Meskipun sholat jenazah sudah dilakukan lebih dari satu kali, ya, lebih dari satu kloter, ya, ada kloter 2, ada kloter 3, masjid tersebut tetap tidak muat untuk menampung jamaah, menampung kaum muslimin yang ingin menyolati jenazah beliau. Bahkan ketika jenazah beliau sudah dimakamkan, masih ada kaum muslimin yang mungkin mereka terlambat untuk datang ke tempat penyelenggaraan jenazah, tempat sholat jenazah, ya. Kemudian mereka mendapati jenazah tersebut sudah dimakamkan, kemudian mereka belum sempat untuk menyolatkan jenazah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Akhirnya mereka datang ke makam, kemudian menyelenggarakan sholat jenazah di makam tersebut, di makam Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Nah, kemudian berkembang isu, ya mungkin karena kejahilan mereka, mungkin mereka menganggap ini kesempatan untuk menyerang orang-orang yang mereka sebut Wahabi, ya. Tapi sayang, mereka menyerang ini tidak berpikir panjang dulu, ya, langsung main serang saja kaum muslimin, ya. Orang-orang yang menyolati jenazah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di makam tersebut, ya, disebut oleh mereka kuburiyun juga kaum muslimin, ya. Jadi orang-orang salafi ini disebut oleh mereka kuburiyun karena sholat jenazah di kuburan, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Padahal tuduhan mereka tersebut, ya, yang mengatakan orang-orang salafi itu kuburiyun juga, ini berangkat dari, ya, kekurangtahuan mereka kaum muslimin, ya. Mereka ngopinya kurang kental, ya, mainnya kurang jauh, tidurnya juga kurang malam, ya. Sehingga mereka tidak tahu bahwa diperbolehkan sholat jenazah, ya, di tempat jenazah tersebut dikubur, ya, di kuburan artinya, ya, karena ketika penyelenggaraan sholat jenazah, ya, kita tidak sempat untuk mengikuti sholat tersebut, luput dari kita sholat jenazah tersebut, maka boleh kita menyolatkan di perkuburan, ya. Tapi ini malah dituduh sebagai kuburiyun oleh orang-orang yang benci dengan dakwah salaf, ya. Dan akhirnya kaum muslimin, ya, ternyata permasalahan ini sampai juga ke majelis taklimnya seorang dai Muhammadiyah, Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman ini di dalam sebuah majelisnya, ya, diberikan pertanyaan, ya, bagaimana sebenarnya tentang sholat jenazah di kuburan, apakah itu kuburiyun juga? Karena beredar isu bahwa orang salafi, ya, itu mereka melarang untuk sholat di kuburan, ternyata mereka juga yang melaksanakan sholat di kuburan, ya. Mereka juga kuburiyun, ya. Coba kita simak bagaimana penjelasan dari Ustadz Mujiman kaum muslimin. Jadi baru-baru ini salah satu ustadz yang besar yang ada yang meninggal, Ustadz Yazid Jawas. Nah, itu kemarin ada yang sholat di kubur beliau. Nah, ini sekarang banyak istilahnya apa namanya fitnah gitu kan. Jadi ternyata orang salafi itu juga kuburiyun. Kemudian mereka yang melarang tapi mereka juga melakukan. Banyak sekali yang salah paham tentang hal ini, ya, tentang apa namanya larangan sholat di kubur, dan juga ada hadis yang membolehkan sholat di kubur. Monggo bisa dijelaskan sedikit saja biar jamaah itu tidak ikut-ikutan berdebat, ya, tanpa ilmu gitu. Terima kasih. Baik, ini sebenarnya sudah mau ditutup. Berhubung yang tanya senior saya di pesantren. Nah, ini yang tanya senior saya di pesantren, gimana lagi kalau saya tidak dijawab, nanti bisa dituduh saya. Baik, jadi ini pertanyaan beliau
tentang salah seorang tokoh besar yang beberapa saat lalu meninggal dunia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosanya. Baik. Pertanyaannya bukan tentang meninggalnya, tapi tentang sholat di pemakaman. Karena viral tentang orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kemudian banyak komentar menurut Ustadz Muslim tadi, atau banyak perdebatan bahwa ternyata orang-orang salafi juga kuburiyun, kata Ustadz Muslim tadi. Nah, orang-orang berkomentar seperti itu. Nah, lalu sebenarnya dalam hal ini bagaimana? Baik, memang ada larangan bagi kita untuk sholat di kuburan atau menghadap kubur. Sholat apa? Sholat yang ada rukuk dan sujud. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Itu memang dilarang. Jadi kita tidak boleh sholat menghadap ke kubur. Termasuk masjid pun itu dianjurkan idealnya tidak menghadap ke arah kubur. Kalau ternyata menghadap ke arah kubur, maka hendaknya ada pembatas, bisa dinding, bisa jalan. Kalau tidak ada pembatas, maka alternatif yang lain adalah usahakan kuburnya tidak terlihat, tidak nampak. Karena memang ada larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Tetapi untuk sholat jenazah itu ada banyak hadis dari Nabi. Bahkan Imam Nawawi sendiri, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, itu mengutip di Riyadhus Shalihin. Nah, beliau menyusun hadis Riyadhus Shalihin. Di situ ada salah satu hadis yang beliau cantumkan di situ adalah tentang seorang marbot masjid. Nah, tentang seorang marbot masjid yang meninggal dunia dan Rasul telat mendapatkan kabar. Maka Rasul bertanya, di mana marbot masjid ini? Para sahabat mengatakan sudah meninggal dunia. Maka lebih lanjut, kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu kemudian para sahabat menunjukkan kuburnya. Maka kemudian Rasul pun datang ke kuburan tersebut, kemudian menyolatkan jenazahnya. Ini adalah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW melakukan sholat jenazah di kuburan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ini hadisnya dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama yang bermadhab Syafi'i. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, termasuk dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyolatkan orang di pemakaman ba'da ma dufina, setelah orang tersebut dikuburkan. Jadi bisa boleh bagi kita sholat jenazah di kuburan atau di pemakaman. Kapan? Ketika kita baru mendengar kabar orang itu meninggal dunia, padahal pemakamannya sudah berlalu. Sebagaimana kasus Nabi menyolatkan jenazah yang tadi sebagai seorang marbot atau orang yang biasa bersih-bersih masjid. Atau sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tadi, bahwasanya memang itu dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabat, menyolatkan jenazah setelah dimakamkan. Sehingga ketika kita belum sempat menyolatkan jenazah, maka boleh kita datang di makamnya untuk menyolatkan di kuburan. Sholat yang tidak ada rukuk, sholat yang tidak ada sujud. Maka dengan viralnya sholat jenazah yang ada di makam Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ini memberikan pendidikan kepada kita, penjelasan kepada kita bahwa di dalam takziah itu kita bisa menyolatkan
jenazah di kuburan. Hadisnya sudah lama, bahkan sebelum beliau meninggal saya sempat mengkaji di kajian di tempatnya Pak Samijan, bebek goreng. Nah, itu kita sempat mengkaji bab tentang masalah menyolatkan jenazah di kuburan. Nah, tetapi memang karena kadang-kadang satu ilmu belum sampai kepada kita, kemudian kita mudah menghakimi. Maka sebaiknya terhadap sesuatu yang kita belum tahu untuk tidak mudah menghakimi, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita salafi yang mereka menyolatkan jenazah di kuburan itu berdasarkan kepada hadis yang sahih. Wallahu alam bishawab. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala, seorang da'i dari Muhammadiyah, tentang bagaimana syariat sholat jenazah di kuburan. Dan itu boleh kaum muslimin, gak ada yang melarang. Bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi aneh lah sebenarnya kaum muslimin ya, mereka ini ya. Mereka ini pengennya nyerang orang-orang salafi, ya, tapi tanpa modal, ya, tanpa alat untuk nyerang, ya. Dan ternyata masalah ini juga viral di media sosial kaum muslimin, ya. Kami mendapatkan sebuah screenshot dari sebuah akun Facebook, dan di dalam screenshot tersebut juga dibahas tentang orang-orang Wahabi yang katanya kuburiyun, ya. Coba kita baca kaum muslimin ya. Ustadz Wahabi meninggal, ya. Pengikut Wahabi langsung melupakan ajarannya dan pengikutnya menjadi kuburiyun. Ya. Ini yahdikumullah. Yahdikumullah. Ini screenshot diambil dari Republika. Ya, di sini gambar orang-orang yang sedang melakukan sholat jenazah kaum muslimin ya, di kuburan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, kemudian ternyata ya, di sana yang membantah tuduhan tersebut adalah tokoh NU sendiri kaum muslimin. Ya, Kiai Ma'ruf Khozin. Di sana beliau memberikan komentar kalau sholat jenazah di kuburan boleh. Ini hadisnya. Ya. Kemudian beliau kutipkan hadisnya. Dan kemudian yang lebih menarik lagi kaum muslimin, ya, caption atau komentar yang diberikan oleh Kiai Ma'ruf Khozin ini kaum muslimin ya. Justru orang-orang kita yang jarang melakukan sholat jenazah. Betul kaum muslimin ya. Betul ini. Coba kaum muslimin, kalau kita pas takziah, ini bukan untuk sombong-sombongan ya. Kalau kita bertakziah, ya, itu kalau kita lihat yang sholat jenazah itu sedikit kaum muslimin kalau dibandingkan dengan orang yang hadir ketika takziah, ya. Tapi boleh dibandingkan dengan orang-orang yang mereka mengikuti manhaj salaf. Ya. Mereka bukan sekedar takziah. Ya, ketika takziah, mayoritas mereka ikut menyolatkan jenazah. Ya. Dan itu ya dijumpai di mana-mana lah kaum muslimin ya. Ya kalau dikalkulasi dengan jumlah orang-orang yang mengklaim mereka ini aswaja ya. Ya kalau dikalkulasi jumlah mereka yang datang ketika takziah dengan yang sholat jenazah itu nggak ada 1/10-nya ya. Mungkin dari 100 yang datang yang ikut sholat jenazah itu mungkin cuman berapa gelintir orang kaum muslimin ya. Dan kegagalfahaman mereka ini kaum muslimin sebenarnya sudah sejak awal sih kaum muslimin ya. Sejak beredar berita wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, mereka ini sudah gagal faham terhadap penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, di dalam sebuah video Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini pernah ditanya tentang masalah mengumumkan kematian seseorang kaum muslimin. Akan tetapi konteks yang ada di dalam video tersebut ini sedang membahas masalah pandemi ya. Ketika masa pandemi itu kan berita tentang meninggalnya orang itu kan banyak sekali kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini banyak yang panik ya, sebentar-sebentar mendengarkan berita kematian, sebentar lagi mendengarkan lagi, sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan kaum muslimin.
Nah, yang seperti ini yang dimaksud oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang tidak boleh. Ya. Tapi kemudian orang-orang yang membenci dakwah salaf mencoba untuk menggoreng video tersebut, ya. Seolah-olah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini melarang secara umum orang untuk memberitakan kematian seseorang. Ini kan gagal faham kaum muslimin ya. Mereka yang gagal faham, tapi kegagal fahaman mereka itu ya seolah-olah mereka anggap ini senjata untuk menyerang orang-orang salafi. Oh, orang salafi ini kok nggak patuh dengan fatwa orang yang meninggal itu. Orang yang meninggal itu kan melarang untuk mengumumkan kematian. Kok salafi mengumumkan? Ini kan gagal faham kaum muslimin. Konteksnya berbeda ya. Begitu juga masalah sholat jenazah. Ini orang aswaja sendiri yang akhirnya memberikan skakmat lah ya terhadap orang-orang yang menuduh salafi ini kuburiyun karena melakukan sholat jenazah di kuburan. Ya, padahal ada hadisnya ya, dan Kiai Ma'ruf Khozin ya, memberikan statement yang cukup menohok kaum muslimin ya. Setelah beliau mengutip hadis, beliau memberikan statement justru orang-orang kita yang jarang melakukan sholat jenazah. Ini niat nyemprot kena semprot ya. Tapi ya mudah-mudahanlah kaum muslimin ya dengan momen-momen yang seperti ini ya, perdebatan yang seperti ini, mudah-mudahan itu membuka pikiran mereka. Kemudian mereka sadar kaum muslimin ya bahwasanya yang mereka anggap sebagai kuburiyun, yang mereka anggap sebagai orang yang sesat, ternyata mereka lebih berdiri di atas dalil-dalil yang sahih kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan ya mereka semakin menjadi faham terhadap syariat Islam ini dan kemudian mereka mengikuti syariat Islam yang hak ini kaum muslimin, mengikuti dakwah sunnah, dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk beragama sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagaimana pemahaman para salafus soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.